A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 17 tahun aku hidup dalam kekurangan yang tidak membuatku sama seperti mereka. Ya, aku memang berbeda. Terkadang aku merasa Tuhan tak adil kepadaku, hingga mengapa Dia menciptakanku berbeda seperti ini. Namaku Danis Ardianto. Aku bersekolah di SMK 3 Surabaya, yang sebentar lagi lulus dan akan mengenyam bangku kuliah. Sudah 17 tahun aku hidup dalam penderitaan. Aku selalu dikucilkan oleh teman-temanku dalam pergaulan. Ya, aku memang berbeda. Aku dilahirkan dengan satu tangan kanan dan tangan kiriku putus sejak kecil. Aku cacat. Jika aku boleh memilih untuk tidak dilahirkan di dunia ini daripada harus jadi bulan-bulanan dan hinaan mereka. Tapi aku yakin ada rencana baik dari Tuhanku. Kebiasaanku ketika aku merenung dan meratapi nasib ini, aku selalu berada di taman belakang sekolah. Aku hanya menatap taman itu tanpa tertarik bunganya. Hei, apa yang mereka katakan padamu? Suara sahabatku itu membuyarkan lamunanku. Aku hanya menoleh sebentar dan kembali lagi menatap ke depan. Seperti biasa, mereka mengataiku anak cacat. Apa karena aku hanya punya satu tangan? Sehingga mereka dengan teganya mengataiku seperti itu. Apakah mereka tak punya hati? Apakah anak cacat harus diperlakukan demikian? Sahutku miris. Aska namanya, satu-satunya siswa yang mau berteman denganku. Entah kenapa aku heran, kenapa dia mau berteman denganku yang cacat ini, sedangkan teman-temannya menjauhiku. Tidak, Danis, tak seharusnya kamu diperlakukan seperti itu. Bersabarlah. Mereka itu memang tak punya hati. Mereka hanya sempurna fisiknya, tapi hati mereka sama sekali tidak sempurna. Kamu orang baik, Danis. Tak sepantasnya kamu diperlakukan seperti itu terus. Ada saatnya semua ini akan menjadi indah, Danis, ucap Aska menghiburku. Ya, sahutku pelan. Ya sudah, yuk masuk kelas. Bel sudah berbunyi dari tadi soalnya, ucapnya lagi. Oke, ayo, sahutku sambil tersenyum mengembang. Dang dang dang. Bel sekolah berbunyi dan suara riuh siswa pecah menyambut bel pulang. Seperti biasa, aku hanya menunggu angkot di dekat halte sekolah. Aku memang bukan anak orang kaya, sehingga aku selalu naik kendaraan umum untuk berangkat dan pulang sekolah. Tidak seperti teman-temanku yang mengendarai motor pribadi ke sekolah. Kulangkahkan kaki menuju rumah kecilku, meninggalkan rasa lelah akibat ejekan-ejekan mereka. Assalamualaikum ibu, ucapku dari pintu. Waalaikumsalam, sahut dari dalam rumah. Suara seseorang yang membuatku kuat dan ikhlas menjalani hidup ini. Dialah ibuku. Sudah pulang, nak? Tanya ibuku. Aku memasuki rumah dan mencium tangan ibuku. Sudah, ibu, jawabku. Kulangkahkan kaki menuju kamar. Segarnya air telah menghilangkan rasa lelah dan penat yang membuatku dari tadi tidak nyaman. Lalu ku ambil air wudhu untuk melaksanakan sholat zuhur. Lalu aku berdoa. Ya Allah, aku tahu aku berbeda. Aku tahu aku tak sempurna. Namun aku tahu tak ada manusia yang sempurna di matamu kecuali Rasulullah. Aku mohon agar engkau melambangkan dada hamba, agar hamba ikhlas dengan semua yang mereka katakan kepadaku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Ketika azan subuh membangunkanku dari jeratan mimpi indahku, aku bergegas untuk melaksanakan kewajiban yang satu ini. Sebelum berangkat sekolah, aku selalu membantu sebisaku menyiapkan nasi uduk. Ya, ibuku adalah seorang penjual nasi uduk.
dan ayahku sudah lama meninggal. Aku hanya hidup berdua dengan ibuku. Tepat jam 6 pagi, aku berangkat ke sekolah setelah sebelumnya berpamitan dengan ibuku. Setelah sampai di sekolah dan berjalan menuju koridor sekolah, bruk, aduh, aku terjatuh. Aku memegang lututku yang sakit. Mereka mengetahuiku, hampir semua. Mungkin menurut mereka, ulah Rio dan kawan-kawannya adalah sarapan pagi untuk mereka. Karena memang setiap pagi Rio selalu mengusuliku. Aduh, anak cacat jatuh, kasihan deh, hahaha, ucap Rio menghinaku, disertai tawa. Udah cacat, belagu, sok pintar loh, hahaha, dasar miskin, sambung Rio. Betapa sakitnya hatiku mendengar ucapannya. Aku ingin marah, aku ingin membentaknya, tapi aku tak sanggup. Aku hanya debu di mata mereka. Untung Pak Andi yang melihat aksi itu, sehingga beliau memarahi Rio dan membantu aku berdiri. Kuucapkan terima kasih kepada Pak Andi, lalu aku berjalan ke kelas. Aku duduk di bangku kelas. Tuhan, apa orang cacat harus dipandang sebelah mata? Apa ciptaanmu ini hina di mata mereka? Bukankah kamu yang kekurangan ini berhak untuk hidup bahagia, bukan mendapatkan hinaan seperti ini? Ucapku dalam hati. Woi Dani, pagi-pagi udah ngelamun, ntar kesambut loh, ucap Aska. Aku gak apa-apa kok, ucapku. Aska, pulang sekolah aku mau main ke rumahmu ya. Oke, jawab Aska. Pelajaran dimulai, semua siswa fokus pada mata pelajaran. Pulang sekolah, aku sempatkan pulang ke rumah dulu untuk memberitahu ibuku kalau aku mau ke rumah Aska untuk belajar karena sebentar lagi UN. Aku menuju rumah Aska. Di sana kami belajar serius sekali, diikuti canda tawa. Jam pukul 5 sore, aku beranjak dari rumah Aska dan segera naik angkot. Para penumpang sering melihatku, entah karena kasihan, iba, atau malah mengejekku, karena ada beberapa mata penumpang yang menatap sinis kepadaku. Tibalah hari di mana UN dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Banyak siswa yang terlihat frustasi dan cemas, bahkan ada yang sampai pingsan. Aku terus berdoa agar semuanya dilancarkan. Alhamdulillah UN telah selesai, dan kini tinggal menunggu kelulusan. Hai Danis, nanti kalau kita semua lulus, aku mau ajak kamu ke suatu tempat, ucap Aska. Kemana? Tanyaku. Sudah, kamu gak perlu tahu sekarang, ucap Aska. Hari pengumuman kelulusan pun akhirnya tiba. Semua siswa berharap agar semuanya lulus, termasuk juga aku. Semua nama disebut satu persatu dan tibalah namaku. Danis Ardianto. Aku menaiki panggung dan mengambil amplop yang diberikan guruku. Aku turun dengan penuh cemas dengan hasil amplop tersebut. Aku menjauh dari keramaian, jantungku semakin berdebar kencang. Lalu kubuka amplop tersebut dan di sana tertulis bahwa aku lulus. Ya Tuhan, betapa senangnya aku. Kemudian aku segera menghampiri Aska dan mengatakan bahwa aku lulus. Dia pun juga lulus. Kami berdoa melonjak kegirangan bersama-sama. Tiba-tiba, Danis Ardianto harap naik panggung, ucap salah seorang guru. Aku segera naik panggung dengan senang dan bingung. Aku ditatap ribuan pasang mata dan aku begitu gugup. Anak-anak sekalian, Bapak sangat bangga sekali pada Danis. Meskipun selama 3 tahun di sekolah ini, dia selalu mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari kalian semua. Dia tetap sabar menghadapi ejekan, bully, bahkan hinaan. Sekarang, cobalah untuk menerima Danis. Kalian semua akan berpisah. Buatlah kenangan untuk kelas 3 ini, ucap Pak Andi. Aku terharu mendengar ucapan Pak Andi. Rasanya aku ingin menangis, tapi aku malu.
Dan Danis adalah siswa yang nilai rata-rata UN tertinggi. Danis, ini piagamu, ucap Pak Andi lagi. Suara tepuk tangan menggema di sekolahku. Ya Tuhan, betapa bahagianya aku. Lalu aku mengucapkan terima kasih. Kemudian aku turun dari panggung. Selamat ya Danis, maaf selama ini aku telah jahat sama kamu. Selalu mengejekmu, ucap Rio tulus. Aku sudah memaafkanmu Rio, ucapku. Rio mengucapkan terima kasih, lalu memelukku sebagai tanda perpisahan. Lalu ia beranjak pergi. Ya udah yuk, ikut aku ke tempat yang kujanjikan kemarin, ucap Aska. Aku hanya tersenyum dan mengikuti langkah Aska. Setelah sampai, Aska berkata, ini ternyata. Aku kemudian memandang tempat ini, banyak orang yang tidak sempurna, yang sama sepertiku. Tempat di mana penyandang disabilitas ditampung, beberapa mereka memang tidak diterima di keluarganya. Aku melihat gadis kecil yang buta, sungguh miris sekali. Ada anak laki-laki yang tidak memiliki tangan dan kaki, dan banyak lagi yang lainnya. Kini aku sadar, ternyata aku lebih beruntung daripada mereka. Aku masih memiliki ibu yang sangat menyayangiku. Aku sangat beruntung bisa mengambil pelajaran bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah. Semua sama di mata Tuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Janganlah berkecil hati, karena Tuhan tahu saat dimana kamu akan diberikan kebahagiaan yang sejati. Tetaplah bersyukur dan ikhlas dalam menghadapi hidup ini, karena Tuhan memiliki rencana yang baik untuk hambanya. Wallahu a'lam bishawab.